dua. Siap. Udah mulai. Udah selesai. Untuk hari ini kita absen dulu ya. Bila Dimas tidak masuk, terangnya apa? Sakit. Dina, Eka, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kemarin kita sudah mempelajari materi itu toh, pangkat. Ya, masih ingat? Oke. Masih semangat pelajaran hari ini ya? Masih. Senang? Senang. Sehat? Sehat. Oke. Bilangan pangkat dan bentuk Akar. Ditambahi bentuk akar. Kemarin kita sudah mempelajari bentuk akar. Kita masuk ke materi hari ini. Kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dua pertemuan ini ya. 2 jam. Tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di slide. Yang pertama, menentukan penulisan bilangan berpangkat. Jadi nanti kalian disuruh menuliskan gimana toh bentuknya pangkat itu gimana. Hitungnya bagaimana nanti akan dilihat di sana. Yang kedua, menyelesaikan soal berkaitan dengan bilangan pangkat dan bentuk akar. Terus setelah itu kalian bisa membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari ini. Setelah itu ada satu poin lagi, yaitu profil belajar Pancasila atau dikenal dengan P5. Nah, di situ ada bergotong royong. Kalian harus bisa menerapkan sifat bergotong royong. Dilihat dari mananya? Nah, bisa dilihat ketika nanti kalian berdiskusi ke kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan berdiskusi. Yang kedua, bernalar kritis. Bisa dilihat ketika kalian mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Tahu belum? Belum. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini dikerjakan berkelompok, tidak individu ya. Terus kreatif. Kreatif kalian dilihat dari mana? Ketika kalian pertama mengerjakan LKPD, kalian punya ide apa? Oh, caranya seperti ini. Masalah ini solusinya seperti ini. Dapat dilihat lagi dari apa? Mempresentasikan. Jadi kalian selain berdiskusi juga mempresentasikan hasil diskusi satu ke kelompok, hasil hitungan, hasil pemahaman nanti disampaikan di presentasi. Metode pembelajaran kita adalah problem based learning atau PBL. Jadi di situ kalian akan diajarkan caranya memahami materi, berdiskusi, saling berbicara dengan teman satu kelompok. Nah, tuh. Jadi tidak terpaku dengan guru saja. Nah, itu. Di situ ada sistematikanya, ada orientasi masalah, ada mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu maksudnya mengerjakan LKPD tadi dan presentasi. Terus menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kalian disajikan masalah, kalian berusaha untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Jelas? Jelas. Terus langkah yang kedua, kalian harus mengerjakan soal pre-test. Kemarin saya share dulu linknya di grup WA ya. Bawa HP semua? Bawa. Oke. Coba sekarang dikeluarkan HP-nya, dibuka grup WA-nya, terus di situ ada link pre-test. Diklik yang pre-test, yang saya kirim duluan, pre-test. Itu bentuknya Google Form, jadi kalian bisa langsung mengerjakan di situ. Nah, kita nanti akan lihat kemampuan awal kalian sebelum kita menyelesaikan atau mempelajari materi hari ini. Sudah muncul linknya? Permasalahannya? Udah? Nah, di situ ada opsi nama, kelas, silakan diisi, nama lengkap ya. Kalau sudah mengisi, kalian baru bisa lanjut mengerjakan soal pretestnya. Diisi dulu.
sudah diisi Google Form-nya, sudah dibuka? Ada soalnya? Silahkan dikerjakan dulu. Ada yang belum selesai? Belum. Ada masalah? Sudah? Sudah? Buka dulu hasilnya. Di situ tadi ada soal apa saja? Yang pertama, kalian disuruh menentukan penulisan bilangan berpangkat. Misalkan di situ tadi ada soal 5 pangkat 2. Berarti cara menghitungnya bagaimana? 5 dikalikan 5. Sudah ada yang betul? Ada, oke. Terus tadi juga ada penulisan pangkat. Misalkan tadi ada 3 kali 3 kali 3. Berarti ditulis 3 pangkat berapa? 3. Hasilnya berapa? 27. Sip. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan soal retest. Nah, nanti setelah pembelajaran akan ada lagi soal post test. Jadi kita lihat nilai kalian. Apakah ada peningkatan atau malah penurunan? Peningkatan ya? Oke, peningkatan. Sebelum kita ke materi, coba perhatikan itu ada permasalahan. Satu permasalahan saja kita amati dulu. Luas sebuah meja makan berbentuk persegi adalah 2.500 cm persegi. Jika di sekeliling meja tersebut akan dihias dengan pita, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Kira-kira kalian bisa memahami soal tersebut? Ada hubungannya enggak dengan akar dan pangkat? Ya. Dilihat dari mananya? Cara perhitungannya. Luas sebuah meja berbentuk persegi. Berarti caranya kita cari apa dulu? Panjang sisi, karena bentuknya persegi. Kalau sudah cari panjang sisi, berarti kita cari panjang pita. Panjang pita berarti di sekeliling meja. Otomatis kita mencari keliling meja yang bentuknya persegi. Paham ya? Jadi ini permasalahan awal yang digunakan untuk atau biasa digunakan di kehidupan sehari-hari, mencari keliling pita. Jadi satu meja bentuknya persegi itu akan dikelilingi dengan pita dari ujung sampai ke ujung semua. Jadi tidak ada yang terlewat. Jadi langkah pertama berarti ada 2 langkah. Yang pertama mencari apa tadi? Panjang sisi, panjang sisi persegi. Kan ada 4. Nah, harus diketahui semua. Terus setelah panjang sisinya ketemu, baru kita cari kelilingnya untuk mengetahui panjang pitanya berapa. Ada bayangan? Bisa dipahami permasalahannya? Jadi ini biasanya digunakan ketika ukur-ukur ya, pakai meteran. Agar kita tidak menunggu meteran datang, nah kita bisa langsung menghitung karena sudah diketahui luas meja. Pemahamannya seperti ini. Nah, itu mencari panjang pita. Diketahui luasnya tadi berapa? 2.500. Nah, berarti kita cari sisinya. Rumus sisi itu adalah sisi kali sisi. Karena ini materinya perpangkatan, berarti bisa ditulis sisi pangkat 2. Nah, ini maksud saya. Jadi ada hubungannya dengan perpangkatan. Sisi pangkat 2, kalau dipangkatkan 2, berarti mencarinya selanjutnya diakarkan. Nah, ini
Ini penerapan akar di soal cerita. Berarti sisi sama dengan akar 2500. Berarti sisinya berapa? 50. Akar 2500 adalah 50. Sisinya sudah ketemu. Baru kita terapkan ke keliling. Keliling persegi rumusnya apa? 4 sisi. 4 kali sisi. Nah, sisinya ada 4. Jadi 50. Berarti 4 dikalikan 50. Hasilnya kelilingnya berapa? 200 cm. 200 cm. Itu ada kesimpulannya. Jadi panjang pita yang dibutuhkan adalah 200 cm. Kalau diubah ke meter menjadi 2 meter. Itu permasalahan awal di materi pangkat dan bentuk akar. Ada soal cerita bisa kita selesaikan dengan perpangkatan dan diakarkan. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Oke. Itu materi awal ya, materi awal. Di situ juga ada di soal pretest kalian tadi, ya kan? Ada penentuan pangkat bilangan bulat positif. Jadi kita bahas yang pangkatnya positif dulu, karena nanti juga ada pangkat negatif. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke. Misalkan sebuah bakteri setiap harinya hari jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jadi bakteri yang sekarang dengan bakteri yang besok itu jumlahnya bertambah. Sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta. Bayangkan bakterinya 1 juta. Berapa banyaknya itu? Kalau orang banyak ya. Maka bakteri tersebut bisa didefinisikan seperti itu per hari. 1 hari berikutnya. Berarti kalau misalkan sekarang dilihat, itu yang dibahas besoknya. 1 hari berikutnya berarti 2 dikali 1 juta. Karena hari ini dihitung 1, berarti besoknya 2 dikali 1 juta. Kalau 2 kita rubah menjadi perpangkatan, berarti kita ibaratkan pangkat 1. 2 pangkat 1 dikalikan 1 juta. Nah, itu penulisannya. 2 hari berikutnya. Berarti kan 1 hari 2. Hari berikutnya berarti tambahkan angka 2 lagi. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 juta. 2-nya ada berapa angkanya? 2. Dibuat perpangkatan berarti 2 pangkat 2 dikali 1 juta. Nah, itu ritmenya per hari. Setelah itu 3 hari berikutnya. Berarti angka 2-nya ada berapa? 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikali 1 juta. Berarti 2-nya pangkat berapa? 3. Dikalikan 1 juta. Itu kalau pangkatnya positif. Nah, itu juga ada kesimpulannya seperti itu. Jadi perpangkatan itu kita hitung tergantung pangkatnya atau angka kecil di atas angka yang besar. Kalau 2 ya dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau pangkatnya 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Jelas? Oke, setelah pemahaman, nah ini ada tugas diskusi kelompok. Nah, supaya lebih mempercepat, ini saya sudah bagi menjadi 3 kelompok karena berarti tinggal 13 siswa ya. Nah, 13 siswa jadi 3 kelompok, berarti ada yang 4, ada yang 5. Silakan, itu kelompok 1 ada Vindi, Nadia, Intan, dan Bella. Kelompok 2 ada Dina, Sundari, Linda,
dan Eka. Kelompok 3 ada 5 peserta. Elisa, Gita, Elsinta, Aura, dan Nurul. Silakan kalian duduknya sesuai kelompoknya. Berubah posisi, bisa di sini, di sana, di sini. Kalau tidak 4 bisa satu meja maksudnya 3. Bisa. Nah, silakan di berkelompok dulu. Berkelompok dulu sudah. Ini 3. Oh ya. Kelompok 1. 1, 2, 3. Oke. Sudah dibentuk kelompok. Oke, ini ada LKPD. Jadi ini lembarnya. Kalian kerjakan di selembaran ini saja. Ya, satu kelompok satu saja. Kalian diskusikan permasalahan. Nah, itu permasalahannya ada di situ dan juga ada di LKPD. Ini saya bagikan dulu satu kelompok satu saja. Ini. Oke, di situ ada perintahnya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, tulis kalian tadi termasuk kelompok berapa. Nah, kalian tadi termasuk kelompok berapa, anggotanya siapa, silakan ditulis. Nama lengkap ya. Nah, oke, silakan ditulis dulu. Di itu ada petunjuknya, silakan dibaca dulu. Kalian tugasnya apa? Dibaca dulu permasalahannya, cara pengerjaan atau tempat penyelesaiannya di sebelahnya. Silakan dipahami satu kelompok, ya. Nanti kalau bingung bisa tanya. Bagian mana yang bingung? Dipahami dulu masalahnya dan dikerjakan. Bingung dengan perintahnya tidak? Ada. Bisa langsung diskusi? Bisa. Oke, silakan berdiskusi. Duanya ditulis sebelahnya. Ibu, ya? Bingung? Dua pangkat 4, berarti 2 ditulis sebanyak 4 kali. Ya, dilanjutkan. Ya. Yang ini diisi dulu, baru dihitung. Dikasih keterangan dulu, 3-nya sebagai apa, N-nya apa, 4-nya apa, ya. Nah, ini 2N apa 2 pangkat N? Nah, diganti saja sebelahnya. Nah, tuh. Diselesaikan. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nanti kita presentasi per kelompok ya. Jalur turun nanti bisa yang siap 2. Jalur kelompok 1 dulu. Bisa kelompok 3 atau kelompok 2 dulu. Dipersiapkan.
buka dulu kelompok berapa, kasih angkanya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menunjukkan jumlah awal bakteri sebelum mengalami pembelahan berjumlah 3. Setelah 1 jam masing-masing bakteri membelah menjadi 2 bagian. Dari pernyataan di atas diperoleh informasi bahwa setelah 1 jam jumlah bakteri bertambah menjadi 6 bakteri. Secara matematis dapat kita tulis menjadi 3 kali 2 pangkat 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa setelah 4 jam jumlah bakteri bertambah menjadi 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 3 kali buka kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 tutup kurung dengan jawaban 48. Kelompok 1 sudah presentasi, kalau kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan, silakan. Kelompok 3, oke, silakan. Apa itu pangkat N? Pangkat N yaitu waktu pembelahan. Ada yang tanyakan lagi? Oke, bisa ditutup dan kembali ke tempat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kita bahas dan kita simpulkan bersama ya. Oke, bisa kita simpulkan cara atau rumusnya, bentuk umumnya. Jadi A dikali A sebanyak terakhir juga A, maka hasilnya adalah A pangkat N. Karena N ini belum diketahui hasilnya, jadi tergantung nanti dikalikan sebanyak berapa kali. Kalau N-nya itu 5, berarti A pangkat 5. A dikalikan sebanyak 5 kali. Itu dari hasil diskusi kalian. N itu pangkat. Ada yang ditanyakan? Bisa memahami? Bisa. Nanti kalau ada soal bentuknya seperti itu lagi bisa mengerjakan? Bisa. Sekarang ada tes selanjutnya, yaitu mengerjakan secara individu. Boleh kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. LKPD-nya di bawah salah satu ya. Nanti dikumpulkan di akhir. Silakan kembali ke tempatnya masing. Dikerjakan dulu. Soalnya itu. Terlihat? Yakin? Insya Allah. 1, 2, 3. Jadi setelah memahami materi 2 poin ya, berarti bentuk pangkat dan bentuk akar. Kita pangkatnya baru pakai yang pangkat positif. Nanti ada pangkat 0 dan pangkat negatif. Belum kita bahas yang ini dulu. Oke. Di situ kalian lihat ada pemahaman bermakna. Apa itu? Nah, itu ada 2 poin yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, yaitu kalian bisa menunjukkan cara perpangkatan atau pengerjaan bilangan berpangkat. Kalian sudah mempelajarinya, ya kan? Nah, ditunjukkan dengan menganalisis penambahan bakteri per jam di soal diskusi kan kalian tadi. Nah, terus yang kedua, mengaitkan hubungan bentuk pangkat dengan eksponen. Eksponen itu juga bilangan. Jadi pangkat itu adalah bagian dari bilangan. Nah, bilangan. Coba kalian buka grup kelas ya. Silakan hidupkan lagi HP-nya. Dibuka grup kelasnya, kiriman yang terakhir, dan diklik linknya ya. Sudah semua? Sudah. Hari ini kita belajar tentang pangkat dan angka. Kira-kira menurut kalian bisa dipahami nggak materinya? Ada pertanyaan dari materi yang kita pelajari? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Oke, dipimpin berdoa salah satu